Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Firza Fahrizi, NIM S1S1211030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu pertama adalah probabilitas dan statistika, yang kedua populasi dan sampel, dan yang ketiga data, dan yang terakhir 4 aturan probabilitas. Nah, yang pertama itu probabilitas dan statistika. Apa itu probabilitas dan statistika? Nah, statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh penggunanya. Sedangkan probabilitas dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik. Selain itu juga diartikan sebagai suatu ukuran seberapa besar suatu kejadian akan terjadi terhadap semua kejadian yang ada. Nah, adapun jenis-jenis statistika, yang pertama itu adalah statistik deskriptif atau deduktif. Nah, statistika deskriptif terbatas pada pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data, seperti pembuatan tabel, diagram, grafik, dan perhitungan untuk menentukan nilai atau gambaran subjek penelitian. Yang kedua ada statistik inferensi atau induktif. Statistik inferensi lebih menekankan pada interpretasi data dan pengambilan keputusan, seperti adanya korelasi, regresi, atau persamaan atau perbedaan dari hasil penelitian atau analisis data. Nah, yang kedua ada yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Nah, populasi adalah keseluruhan atau kumpulan dari objek yang akan diamati atau diteliti. Nah, keseluruhan objek yang diteliti atau sensus atau dalam penelitian yang menjadi subjek atau objek tidak lebih dari 100. Biasa disebut juga sampel jenuh dari proses mendapatkan suatu nilai atau harga. Dari sini disebut parameter. Nah, sedangkan sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi. Sesuatu nilai yang didapat dari sini namanya statistik. Jadi populasi dan sampel itu sebenarnya berkaitan. Populasi itu adalah keseluruhan atau kumpulan dari objek yang akan diamati atau diteliti. Sedangkan sampel itu bagian yang diambil dari populasi. Nah, teknik menentukan sampel itu ada 4. Yang pertama, acak. Semua anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai anggota sampel. Yang kedua, kluster atau kelompok. Pengambilan sampel secara acak pada populasi yang terdiri atas kelompok-kelompok. Yang ketiga, stratifikasi. Pada populasi heterogen, membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok. Misalnya pertanian, kelompok dengan tanah luas, kecil, sedang, dan besar. Lalu pada setiap stratum diambil sampel secara acak. Yang keempat ada sistematik. Awalnya acak, setelah itu baru dipilih. Nah, itu beberapa teknik menentukan sampel. Nah, yang materi ketiga ada yang namanya data. Apa saja jenis-jenis data dan bagaimana cara pengumpulan data. Nah, jenis-jenis data yang pertama itu ada kualitatif, dalam bentuk bukan angka. Contohnya misalnya jenis kelamin, status pernikahan atau menikah, belum, duda, dan lain-lain, dan tingkat kepuasan, dan masih banyak lagi. Nah, itu untuk contoh kualitatif. Sedangkan kuantitatif dalam bentuk angka, misalnya usia, tinggi, jarak, jumlah penjualan, dan masih banyak lagi. Ada 2 jenis data kuantitatif. Yang pertama itu data diskrit dalam bentuk bilangan bulat, misalnya jumlah penjualan, siswa pasien, dan lain-lain. Dan yang kedua ada data kontinu, yaitu hasil pengukuran atau menempati semua interval pengukuran. Contohnya usia, berat badan, tinggi, tanaman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya pengumpulan data. Yang pertama itu ada cross section, yaitu dikumpulkan pada suatu waktu. Yang kedua time series, dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga panel gabungan keduanya, yaitu dapat dikumpulkan pada suatu waktu dan dikumpulkan dari waktu ke waktu. Itulah cara pengumpulan data. Selanjutnya mengenai skala pengumpulan data. Ada data yang bisa diukur langsung atau kuantitatif, dan ada yang tidak langsung atau kualitatif. Misalnya status ekonomi dapat dioperasionalkan menjadi dimensi pendapatan dan dimensi status pekerjaan.
intelijensia, dan lain-lain. Dari dimensi itu dapat dioperasionalkan menjadi alat ukur untuk tes. Nah, yang pertama itu adalah skala nominal atau klasifikasi. Persamaan pengukuran berupa bilangan atau lambang lain untuk mengelompokkan kode objek, orang atau barang-barang lainnya. Contohnya pengelompokan jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Bisa juga sebaliknya atau kategori pekerja, misalnya 1 PNS, 2 swasta dan sebagainya, misalnya 3 pegawai, 4 penjual dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu untuk skala nominal. Yang kedua itu adalah skala ordinal atau ranking, persamaan dan urutan. Mengelompokkan kode objek ke dalam kelas yang mempunyai hubungan tingkatan. Misalnya 1 sama dengan tidak puas, 2 cukup puas, 3 puas, 4 sangat puas, dan seperti itu. Nah, catatan tidak bisa dioperasikan matematika. Misal dengan kesimpulan 2 tambah 3 sama dengan 5, sangat puas. Yang berarti cukup puas tambah puas sama dengan sangat puas atau salah. Atau seperti pangkat dalam posisi yang punya tingkatan. Jadi untuk skala ordinal itu contohnya seperti misalnya 1 itu tidak puas, 2 cukup puas, 3 puas, 4 sangat puas, 5 sangat-sangat puas. Jadi itu contoh skala ordinal atau perankingan. Yang ketiga itu adalah skala interval, persamaan urutan dan jarak. Pengelompokan yang mempunyai hubungan urutan. Contohnya dari 1 Januari sampai 30 Januari terdapat 30 hari. Titik 0 tidak mutlak. 0 derajat Celcius terdapat min, tidak sama dengan 0 derajat Fahrenheit. Tidak terdapat kategorisasi atau pemberian kode seperti nominal dan ordinal, dapat dioperasikan matematika. Jadi kalau skala interval ini terdapat persamaan, urutan, dan jarak. Misalnya 1 Januari dan 30 Januari itu kan terdapat 30 hari. Nah, selanjutnya yang keempat adalah skala rasio. Terdapat persamaan, urutan, jarak, dan rasio. Nah, atau titik nolnya itu ada. Pengelompokan ke dalam kelas-kelas yang memiliki nol mutlak seperti 0 kg sama dengan 0 gram yang sama-sama tidak ada hasil, dapat dioperasikan dalam matematika. Nah, selanjutnya penyajian data. Penyajian data ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan ukuran lokasi, dimana yang pertama itu ada mean. Jadi mean itu adalah nilai rata-rata frekuensi dari pembagian antara jumlah n dari keseluruhan data dengan banyaknya. Contoh, ingin mengetahui rata-rata penghasilan dari 7 orang yang berbeda. Jadi yang pertama itu mean. Jadi mean itu nilai rata-rata frekuensi dari pembagian antara jumlah data gitu. Yang kedua ada median. Median itu adalah nilai rata-rata di tengah sekumpulan data yang telah diurutkan menurut besarannya. Contohnya 1 sampai 5, yang menjadi median adalah 3 karena misalnya ada 5 buah nilai, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk mediannya yaitu adalah nilai rata-rata di tengah sekumpulan data itu. Dari 1 sampai 5, nilai tengahnya adalah nilai 3. Nah, itu adalah median. Yang ketiga itu adalah kuartil, yaitu mencari kuartil tengah yang disebut sebagai median. Yang keempat ada modus, nilai yang sering muncul dan mempunyai nilai frekuensi tertinggi dalam kumpulan data. Contoh misalnya ada nilai 168, 170, 170, 171. Modusnya adalah 170 karena muncul lebih banyak. Mengapa modusnya 170? Karena dari contoh nilai tersebut yang paling banyak muncul adalah 170. Sebanyak 2 kali muncul, berarti dia merupakan modusnya. Nah, selanjutnya penyajian data melalui diskresi. Yang pertama itu ada rentang. Ya, rentang itu selisih dari nilai terbesar dengan terkecil. Nah, contohnya 160 dan 171, maka rentangnya itu adalah 11. Jadi rentangnya itu semacam selisih. 160 ke 171 itu adalah selisihnya adalah 11. Nah, selanjutnya ada yang kedua, deviasi rata-rata. Nilai rata-rata penyimpangan setiap data terhadap meannya. Perbedaannya itu harga mutlak. Jadi itu merupakan penyajian data secara diskresi. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan aturan probabilitas. Apa saja aturan probabilitas itu? Yang pertama ada aturan komplemen. Komplemen kejadian A adalah suatu kejadian di mana A tidak terjadi. Dengan rumus itu adalah P dalam kurung A pangkat komplemen sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Itu untuk aturan komplemen. Yang kedua, aturan untuk hasil yang memungkinkan. Jika ada n hasil yang mungkin dan memungkinkan. Jadi jika ada n hasil yang mungkin dan memungkinkan.
di mana P dalam kurung A sama dengan jumlah hasil di A dibagi N. P dalam kurung A sama dengan jumlah hasil di A dibagi N. Nah, selanjutnya ada aturan penjumlahan. Jika A dan B saling lepas, maka P dalam kurung A atau B sama dengan PA ditambah PB. Dua peristiwa independen jika mengetahui bahwa satu terjadi tidak mengubah probabilitas yang terjadi. B dan C independen, tetapi A dan B tidak. Jadi aturan penjumlahan itu jika A dan B saling lepas, maka PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Jika A dan B saling bebas, maka PA dan B sama dengan PA dikali PB. Probabilitas bersyarat berarti probabilitas A dengan syarat B sudah terjadi. P dalam kurung B bagi A sama dengan P dalam kurung A dan B per P bagi P dalam kurung A. Jadi probabilitas bersyarat berarti probabilitas A dengan syarat B sudah terjadi. P dalam kurung B per A sama dengan P dalam kurung A dan B dibagi P dalam kurung A. Itu untuk aturan probabilitas. Nah, probabilitas bersyarat terdapat aturan perkalian umum dengan rumus P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali P per P dalam kurung B per A. Rumusnya saya ulangi, P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali P dalam kurung B per A. Dalam kasus khusus di mana A dan B independen, yaitu P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali PB. Nah, itulah aturan probabilitas. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai apa itu probabilitas dan statistika, apa itu populasi dan sampel, apa itu data, dan apa saja aturan-aturan dalam probabilitas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.